Apa yang saya sampaikan ini adalah suatu kesaksian nyata yang saya alami, dan semoga ini juga menjadi penguatan bagi saudara-saudara semua yang mungkin merasakan saat ini tuh sedang gagal, sedang putus asa, sedang berada di titik rendah, bahkan merasa sendiri, tidak ada yang peduli, tidak ada juga keluarga yang mau membantu atau apapun itu ya. Mungkin saudara kalau melihat saya saat ini, saya seperti yang sehat, saya seperti yang enak hidupnya, seperti yang cukuplah gitu ya. Tapi nggak seperti itu saudara. Perjalanan hidup saya ini berat sekali. Ya, saya itu terus terang saya harus kesampaikan kesaksian. Saya mengasihi orang tua saya, tapi sejak kecil saya diurus oleh nenek saya. Ya, dan setelah nenek saya meninggal, kehidupan itu berubah semuanya. Saya kembali ke rumah orang tua. Memang orang tua juga membiayai saya sampai saya lulus SMA, sampai saya masuk kuliah, tapi tidak tamat. Dan dalam pertengahan saya kuliah itu saya benar-benar tidak kasih di orang tua saya. Ya, beberapa kali juga saya istilahnya menyayangi, mengasihi orang tua saya dengan pencapaian-pencapaian dalam saya waktu saya dulu bekerja, tetapi semuanya tidak terlihat. Ya, alangkah sakitnya hati saya sampai saya benar-benar yang namanya saya pernah menjadi istilahnya jaya sekali, hidup jaya sekali sampai akhirnya jatuh sejatuh-jatuhnya. Kasarnya gini, dari awalnya saya punya beberapa mobil dulu, sampai saya kemana-mana jalan kaki, saya pernah alami itu saudara, dan saya dibuang benar-benar dibuang. Saya berada di titik rendah sekali, saya coba berusaha, tidak berhasil. Saya pernah ya berjalan jauh, tapi saya nangis di perjalanan karena dagangan saya nggak ada yang laku. Saya pernah suatu hal yang mustahil sebenarnya sekarang ini saya bisa punya HP, masih bisa live. Suatu hal yang mustahil kalau bukan karena Tuhan loh. Maka nyawa saya ini, ya nggak mungkin saya masih bisa ada saat ini kalau misalkan tidak ada Tuhan. Kata kuncinya satu, ya saya terus berusaha, tetapi saya mengandalkan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan ada satu ayat dalam Alkitab yang saya imani benar-benar, yaitu doa Yabes. Saudara mungkin bisa cek ya kalimatnya, liriknya doa Yabes itu apa. Tapi yang pasti dalam doa Yabes itu ada kata-kata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, kiranya engkau memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan menghindarkan kita dari malapetaka, supaya segala kesakitan tidak menimpa aku. Dan benar saudara, benar sekali. Hidup saya sampai saat ini naik turun, masih naik turun. Tetapi di saat saya jatuh, saya bisa naik lebih tinggi. Jatuh, naik lebih tinggi. Dan benar lagi terbukti ya bagi dalam hidup saya, kalau Tuhan tuh kadang-kadang memberikan cobaan ke kita supaya iman kita semakin dewasa, supaya kita tuh semakin lebih mengandalkan Tuhan, supaya kita naik derajat lebih tinggi. Dan ya saudara, setiap kali saya jatuh, keluarga tidak ada yang menopang saya, dan saya berjalan benar-benar sendiri. Tetapi di saat saya jaya, keluarga datang. Tetapi walaupun saya diperlakukan seperti itu, saya terus mengasihi keluarga saya, ya, dan saya terus mengampuni mereka walaupun terus sakit-sakitan. Rasanya seolah saya ini hidup sendirian gitu loh. Ya, usaha yang saya bangun apapun pernah habis semuanya. Ya, baik itu oleh keluarga sendiri, baik oleh karyawan saya sendiri, semuanya lah. Tetapi saya percaya dengan doa yang habis itu yang menjadikan saya puas saat ini. Ya, karena Tuhan benar-benar kalau kita mengimani segala sesuatu perkataan Tuhan itu, dan amin, dan selalu masih terjadi. Kalau Tuhan belum memberikan jawaban dari doa-doa kita dan masih mengizinkan kita untuk melewati segala sakit, penyakit, segala rintangan, bukan berarti kita tuh semata-mata kita adalah menuai karma. Seperti ada beberapa orang yang mengatakan, orang-orang ya, sama seiman kita mengatakan kalau apa yang kita alami sekarang adalah karma dari masa lalu. So tahu, saya bilang orang seperti itu. Tidak. Justru Tuhan seringkali memberikan cobaan supaya iman kita, supaya kita semakin bertumbuh lagi semakin dewasa. Jadi saudaraku, dalam garis besar saya sampaikan bahwa kalian, saudara-saudara yang sedang mengalami kejadian Tuhan, sedang mengalami apa yang tadi saya sebutkan di awal, jangan putus asa. Ya, kita tetap harus berusaha, ya. Harus berusaha apapun dimanapun caranya juga. Tetapi serahkanlah semua usaha kita itu ke dalam tangan Tuhan. Ya. Dan kata kunci yang kedua adalah biasakan sebelum tidur kita berdoa. Mohon ampun atas segala kesalahan kita yang mungkin kita tidak sadar atau apa yang telah kita lakukan sehari sebelumnya. Dan saat bangun tidur, hal yang pertama harus dilakukan adalah berdoa juga kepada Tuhan, meminta bimbingan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan selama kita akan melewati sehari penuh itu. Jangan sampai kita lupakan untuk melakukan hal itu semua, karena bisa saja nanti malam atau apa Tuhan sudah panggil kita, tidak ada kesempatan untuk berdoa. Atau besok saat kita menjalani aktivitas, kita belum sempat berbicara dengan Tuhan, tapi Tuhan sudah panggil kita. Ya, jangan seperti itu. Oke, imani, andalkan Tuhan senantiasa, maka rasakan apa yang saya alami. Ya, hidup saya sekarang tidak berkelimpahan, tidak apa. Tetapi puji Tuhan, saya masih bisa memberkati orang lain sekarang. Padahal sebelumnya kemarin, saya sempat sakit, tahun kemarin saya sempat alami duka cita, saya drop down, tapi saya percaya Tuhan, saya dalam keadaan saat ini seperti ini, saya percaya Tuhan akan menjadikan saya lebih bangkit lagi, dan itu benar loh. Puji Tuhan. Semoga apa yang saya alami ini, mujizat Tuhan dalam hidup saya ini, Tuhan juga berkenan untuk melimpahkannya kepada saudara sekalian. Yang penting berusaha, beriman, dan saya tambahkan satu lagi, aminkan apa yang ada dalam kata-kata doa ya guys. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.